Selamat pagi anak bapak semuanya. Sehat ya anak ya. Nah, tidak terasa kita sudah melewati satu bab ya, satu bab di semester genap ini, yaitu bab mengenai kongruen dan kesebangunan. Hasil ujian kemarin juga bagi yang aktif di komentar tuh nilainya bagus-bagus. Tapi yang tidak begitu aktif di komentar maupun tidak begitu aktif di Zoom itu pasti nilainya kurang bagus ya. Ya. Dan beruntunglah yang aktif di komentar ada tambahan nilainya, kan seperti itu. Jadi itu sangat membantu sekali nak. Ya, jadi kalau nggak ada aktif di komentar, kamu nggak dapat tambahan nilai, tentunya yang rugi adalah kamu sendiri. Ya, teman-temanmu yang lain itu mendapatkan nilai yang rendah, tapi terbantu dengan adanya tambahan-tambahan nilai tersebut. Nah, jadi saran dari bapak adalah aktif di komentar nak. Kamu akan dapat tambahan nilai kok. Pelajaran ini bukan pelajaran yang susah. Apalagi ini materi baru yang akan kita pelajari. Itu bukan pelajaran yang susah loh. Itu pelajaran yang gampang. Bapak yakin sekali anak-anak bapak semua bisa menjawab pertanyaan bapak nanti di sesi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Dan berikan jawaban di kolom komentar. Untuk apa? Untuk mengejar menambah nilai. Walaupun mungkin sekarang kamu tidak butuhkan, tapi kan kamu bisa akumulasikan untuk kedepannya, kan seperti itu. Sering bapak sampaikan, kamu dapat menyimpan tambahan nilaimu untuk pembelajaran ataupun untuk kuis-kuis kedepannya. Ingat, hanya berlaku di kuis ya nak ya. Tidak berlaku di ujian tengah semester maupun ujian semester nantinya. Tidak berlaku hanya di kuis-kuis dan ujian harian saja. Oke, nah perjumpaan hari ini bapak akan membahas sedikit mengenai materi baru kita. Materi baru kita adalah mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenal bangun ruang sisi lengkung. Nah, mengenal bangun ruang sisi lengkung itu berapa jenis. Namun sebelum kita masuk ke pokok materi, ada yang perlu bapak sampaikan. Pernah melihat gambar ini? Pernah ya? Itu adalah kubus. Itu adalah kotak yang seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sisinya semua datar. Ya, baik sisi yang di atas, sisi yang di depan, sisi yang di belakang, sisi yang di kiri, sisi yang kanan atau sisi alasnya itu semuanya datar. Itulah kenapa kemarin di kelas 8 atau di kelas 7 ya, di kelas 1 SMP atau di kelas 2 SMP anak bapak sudah mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar. Ya, bangun ruang sisi datar. Oke. Jadi kenapa namanya bangun ruang sisi datar, Pak? Karena sisi-sisinya semuanya datar. Berbeda dengan pembelajaran kita kali ini. Kalau pembelajaran kita kali ini itu adalah bangun ruang sisinya lengkung, kan seperti itu. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Kalau di bangun ruang sisi datar ada kotak. Nah, sedangkan di bangun ruang sisi lengkung hampir mirip dengan kotak adalah tabung. Perhatikan, kalau tabung ini salah satu contoh di sini adalah gulungan tisu yang sudah habis. Nah, ada ya, kalau tisu yang sudah habis itu kan di dalamnya itu bentuknya karton, kan seperti itu ya. Nah, kalau tisu yang sudah terpakai habis, kartonnya pasti bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan itu bentuknya adalah tabung. Gak ada sisi yang datar di sana. Tidak seperti tetangganya atau tidak seperti kotak yang di sini. Nah, kalau kotak yang di sini itu semua sisinya datar. Namun untuk yang tabung ini tidak ada yang datar. Ya, tidak ada yang datar di sini. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh yang kedua, pernah melihat gambar ini? Tentunya pernah ya. Di Mesir banyak itu. Gambar ini dinamakan adalah piramida. Oke, kalau kita perhatikan, semua sisi pada piramida itu bentuknya datar. Tidak ada bentuknya melengkung, kan gitu ya. Nah, kemarin kan sudah mempelajari tentang bangun ruang sisi datar juga. Salah satunya udah pasti adalah limas. Contoh-contoh limas dalam kehidupan sehari-hari adalah ya piramida ini. Nah, kalau di bangun ruang sisi datar ada limas, di bangun ruang sisi lengkung ada apa? Di bangun ruang sisi lengkung ada namanya kerucut. Nah, salah satu contoh kerucut adalah corong es krim. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kerucut-kerucut lainnya. Tapi bentuknya mirip corong es krim. Ya. Contoh lain apa, Pak? Contohnya adalah topi pesta ulang tahun. Nah, pernah lihat topi pesta ulang tahun ya, bentuknya seperti ini ya. Ya, itu adalah bentuk kerucut. Contoh lain apa? Contoh lain adalah pembatas jalan. Nah, kalau kita lihat ada yang membatasi jalan, ada yang memasang kerucut-kerucut. Nah, itu pembatas jalan yang berbentuk kerucut.
Itu juga salah satu contoh dari bangun ruang sisi lengkung, khususnya untuk yang tipenya adalah kerucut. Nah, masih banyak lagi yang lain sebenarnya contohnya. Itu yang Bapak sebutkan. Kalau Bapak sebutkan semuanya, nanti anak-anak tinggal nggak mau berpikir lagi. Contohnya kan sudah ada yang dikasih Pak Michael, ya udah itu aja. Jangan, harus coba memikirkan lagi apa sih contoh-contoh kerucut lainnya. Oke, sekarang kita lihat nih. Bapak balik sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini ada bola. Perhatikan, semua sisi pada bola tersebut tidak ada yang datar. Semuanya melengkung, betul ya? Ya. Jadi sebenarnya bola itu adalah bagian dari bangun ruang sisi lengkung. Seperti itu. Nah, seringkali dianalogikan bola itu mirip seperti lingkaran. Kita lihat gambar sebelahnya. Mirip seperti lingkaran. Salah, nak. Bola itu tidak mirip seperti lingkaran. Ya. Kalau bola, dia wujudnya sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita pegang. Kalau lingkaran enggak. Bangun lingkaran saja, bukan bangun ruang. Kenapa? Karena nggak bisa diisi. Kalau bola bisa diisi, kalau lingkaran ini nggak bisa diisi, ya mau isi pakai apa coba? Ya kan? Nah, jadi ingat ya, bola itu beda dengan lingkaran. Tapi kalau bola ini kita gambarkan, kita susun, sebenarnya bola itu jaring-jaringnya adalah berbentuk berbanyak sekali lingkaran di dalamnya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mengenal ada yang namanya bangun ruang sisi datar, ada yang namanya bangun ruang sisi lengkung. Di bangun ruang sisi datar contohnya adalah kotak, piramid, sedangkan di bangun ruang sisi lengkung contohnya ada hasil karton tisu yang sudah habis terpakai dan corong es krim serta bola sepak ya. Nah, itu contoh dari bangun ruang sisi lengkung. Sekarang kita akan pelajari lebih dalam satu persatu. Pertama kita akan pelajari mengenai tabung. Jaring-jaring tabung. Nah, tentunya tadi gambar yang kita lihat bentuknya seperti ini ya. Kalau Bapak tegakkan ya, pasti bentuknya jadi seperti ini. Benar ya? Ya. Bentuknya pasti mirip seperti ini. Benar ya, kalau Bapak tegakkan bentuknya seperti ini. Seandainya nih Bapak buka di bagian tutup, Bapak buka di bagian alas, Bapak buka, kemudian di sisi ini yang Bapak tandai merah ini Bapak gunting, kemudian Bapak lebarkan, pasti gambarnya mirip seperti ini ya. Tanda panah, gambarnya pasti mirip seperti ini. Benar gak? Benar ya. Nah, artinya apa? Artinya tabung itu tersusun dari dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Lingkaran di atas namanya adalah sisi tutup. Yang namanya sisi tutup. Nah, kalau yang ini namanya sisi selimut. Sedangkan lingkaran yang di bawah itu namanya sisi alas. Nah, jadi kesimpulannya sebuah persegi itu terdiri dari 3 buah sisi. Ya, sisi lingkaran sebagai sisi tutupnya yang bagian atas. Kemudian yang persegi panjang itu adalah sisi selimutnya, dan kemudian ada juga lingkaran di bawah juga sebagai sisi alasnya. Sekarang kita lihat kemari nih. Ini kita lihat kemari. Ini kan karton tisu yang sudah habis terpakai ya. Oke, kalau kita perhatikan baik sisi atas ya, sisi tutup maupun sisi alasnya pada karton ini tidak ada. Berarti kalau Bapak simpulkan bahwa saja tisu tersebut hanya memiliki selimut saja, tidak memiliki lingkaran penutup atau sisi tutup, tidak memiliki sisi alas, hanya selimutnya saja. Kalau hanya selimutnya saja, apakah disebut sebagai tabung juga, Pak? Iya, disebut sebagai tabung juga. Paling-paling minimal memiliki sisi selimut. Walaupun tidak memiliki sisi tutup dan sisi alasnya, tetap bangun tersebut disebut sebagai tabung. Namun, jika tidak memiliki sisi selimut, yang ada hanya sisi tutup dan sisi alas, maka bangun tersebut bukan tabung, melainkan lingkaran. 2 buah lingkaran yang sama besar.
atau kongruen, sama persis seperti itu. Oke, jadi harus minimal memiliki selimut baru dianggap sebagai tabung. Paham ya nak ya? Nah, contohnya ada nggak Pak benda yang punya selimut dan hanya punya alas? Oh banyak. Contohnya adalah salah satunya adalah pot bunga. Pernah lihat pot bunga yang bentuknya seperti itu? Ya, bentuknya seperti tabung tapi nggak ada tutupnya. Yang ada hanya bagian alasnya saja. Pernah lihat? Nah, itu salah satu contoh bangun yang hanya memiliki sisi selimut tabung dan sisi alasnya saja. Oke, nah bagaimana kalau misalkan Bapak sebutkan contoh lain yaitu gelas. Gelas kan ada yang berbentuk tabung ya. Sisi alasnya juga ada kan, namun sisi tutupnya nggak ada. Itu juga contoh dari tabung yang hanya memiliki sisi selimut dan sisi alas. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau contohnya adalah memiliki sisi tutup dan sisi selimut? Sebenarnya contoh yang memiliki sisi tutup dan sisi selimut tanpa sisi alas, ya contoh yang Bapak sebutkan tadi juga salah satunya. Namun posisinya adalah dibalik saja. Seperti itu, dibalik saja itu nggak masalah. Artinya apa? Salah satu lingkaran baik di sisi tutupnya atau sisi alasnya nggak ada, contohnya sama. Ya, contohnya sama. Tadi kan Bapak kasih contoh gelas. Gelas tadi Bapak sebutkan hanya memiliki selimut dan alasnya saja. Bisa juga gelas itu hanya memiliki selimut dan tutupnya saja. Namun gelas tersebut posisinya dibalik. Nah, kan sama saja ya. Seperti itu. Nah, contohnya yang punya selimut saja Pak, tak punya tutup, tak punya alas, bagaimana? Banyak. Bapak kasih contoh lagi nih, selain karton tisu yang habis dipakai. Contoh lain adalah pipa. Pernah lihat pipa, nak? Ya, pipa itu kan nggak ada sisi tutup dan nggak ada sisi alasnya, benar nggak? Itu adalah jenis tabung, ya, jenis tabung yang hanya memiliki selimutnya saja. Nah, masih banyak contoh-contoh lain. Bapak harap anak-anak Bapak explore, dan itu contohnya ada dalam kehidupan kita semua. Oke? Jadi nanti Bapak akan berikan pertanyaan mirip seperti itu. Ya, sekarang mengenai jari-jari tabung. Apa sih yang terdapat pada jari-jari tabung? Nah, yang unsur-unsur terdapat pada tabung itu terdiri dari jumlah rusuknya itu hanya 2. Perhatikan, sisi alas dan sisi tutupnya itu dihubungkan oleh rusuk. Rusuknya itu bukan rusuk datar, tapi rusuk lengkung. Ya, yang rusuk itu memiliki 2 rusuk. Kemudian titik sudutnya ya jelas nggak ada namanya titik sudut di sana, nggak ada yang berbentuk titik di sana ya. Kemudian jumlah sisinya 3, udah Bapak jelaskan tadi kenapa 3. 3 sisi pada tabung yaitu sisi tutup tabung, sisi selimut tabung, dan sisi alas tabung. Sisi tutup dan sisi alas itu berbentuk lingkaran, sedangkan sisi selimut tabung berbentuk persegi panjang. Itu mengenai tabung. Mana dengan kerucut? Bapak kasih gambar lagi. Itu kan tadi corong es krim ya nak ya. Nah, kalau ini Bapak tutup ya, Bapak tutup di sini. Kemudian Bapak bongkar dia, jadilah gambarnya seperti ini nak. Ya, kalau Bapak berdirikan, yang ini hampir mirip ya gambarnya dengan ini ya. Oke, di sini ada titik puncak. Di sini ada selimut ya, yang ini yang menyelimuti ya, yang mengelilingi sisi lingkaran itu ada sisi selimut. Kemudian pasti di bawahnya adalah sisi lingkaran. Seandainya Bapak gunting nih, yang ini Bapak gunting, ini Bapak tandai merah ini, Bapak gunting. Kemudian Bapak buka, gambarnya pasti mirip seperti ini. Betul ya? Ini namanya adalah selimut. Namanya selimut. Oke, sedangkan ini adalah sisi alasnya. Oke, ini adalah sisi alasnya ya. Nah, apa itu es Pak? Es itu adalah garis pelukis. Sebenarnya es ini nggak ada jika selimut tersebut sudah kita satukan. Ya, kalau kita bentuknya masih jaring-jaring, masih seperti juring lingkaran, itu pasti ada garis di sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, itu namanya adalah garis selimut. Namun jika kedua sisi tersebut Bapak satukan, maka berbentuk seperti lingkaran. Nah, otomatis nggak akan kelihatan lagi. Ya, garisnya tersebut nggak akan kelihatan lagi. Untuk membantu perhitungan rumus kerucut itu sangat diperlukan.
Nah, bagi kerucut, S-nya ini disebut dengan nama garis pelukis. Garis yang seolah-olah dibuat, padahal bentuknya itu nggak ada. Lihat corong kerucut yang ada di sebelah ini, nak. Yang Bapak tandai ini. Nggak ada kan garis seperti itu. Garis S itu nggak ada. Itu hanya membantu pada saat menghitung dalam soal-soal yang berkaitan dengan kerucut. Nah, di kerucut S itu disebut dengan garis pelukis seperti itu. Ya. Nah, jadi alasnya itu, Pak, bisa nggak kasih contoh kerucut yang hanya memiliki selimutnya saja? Ya, salah satu contohnya ini, nak. Salah satu contohnya adalah corong es krim. Nah, contoh lain bagaimana? Tadi kan udah Bapak sebutkan, pembatas jalan. Nah, pembatas jalan itu pasti kita lihat bawahnya itu nggak ada lingkarannya ya. Nah, seperti itu. Contohnya, Pak, yang memiliki selimut, yang memiliki alas itu apa? Yang memiliki selimut, yang memiliki alas contohnya adalah nasi tumpeng. Pernah lihat nasi tumpeng berbentuk kerucut ya? Coba lihat di bagian bawahnya itu, tertutupi dengan sebuah lingkaran, benar ya? Tidak kosong dia kan, tertutupi dengan sebuah lingkaran. Yang lingkaran itu dibuat dari nasi-nasi yang saling menumpuk, kan seperti itu. Itu adalah contoh kerucut yang memiliki selimut dan alas. Nah, oleh karena itu, mari apa itu unsur-unsur yang terdapat pada kerucut. Ciri-cirinya adalah jumlah rusuknya hanya satu rusuk. Jumlah titik sudutnya hanya satu titik sudut. Jumlah sisinya ada dua, sisi selimut dan sisi alas kerucut. Kalau mengenai rusuk tadi sudah Bapak jelaskan, itu adalah garis pelukis, nak. Ya, walaupun nanti sudah disatukan itu sudah nggak kelihatan lagi. Oke, nah jumlah titik sudut udah jelas, ada di paling atas itu namanya titik sudut. Kalau sisinya udah tahu tadi kan, ada sisi alas kerucut dan berbentuk lingkaran, sedangkan sisi selimut kerucut itu berbentuk luas juring lingkaran. Oke, sekarang bongkar mengenai bola. Kenapa bola itu bentuk wireframe-nya, Pak? Karena bola itu tidak bisa kita buat dalam bentuk jaring. Jaring-jaring bola nggak bisa. Ya, jadi kita bentuk wireframe. Wireframe itu apa? Wireframe itu kerangkanya bola. Jadi bola itu seperti ini, kerangkanya seperti ini, nak. Nah, kan seperti Bapak bilang, bahwasanya bola itu di dalamnya itu banyak sekali lingkaran-lingkaran. Ya. Nah, kalau lingkaran-lingkaran itu berkaitan dengan jari-jari ataupun diameter. Masih ingat kan perbedaan jari-jari dengan diameter? Ya, kalau nggak ingat, Bapak ingat kembali. Jari-jari adalah titik pusat lingkaran yang ditarik mengenai sisi lingkaran. Itu namanya jari-jari. Sedangkan diameter adalah titik yang menghubungkan sisi lingkaran dan menyentuh atau melalui titik pusat lingkaran. Itu namanya diameter. Kalau tidak melalui titik pusat itu namanya bukan diameter tapi tali busur. Itu dia, ya. Jadi bola itu hanya memiliki satu buah atribut saja, yaitu jari-jari dan diameter. Otomatis kalau pikiran kita berhubungan dengan lingkaran, pasti lingkaran itu ada kaitan dengan V. Ya, V itu ada dua nilainya, bisa 22/7, bisa 3,14. Penggunaan 22/7 dan 3,14 itu bergantung dengan nilai R-nya. Kalau R-nya itu bisa dibagi 14, ya gunakanlah 22/7. Jika R-nya bisa dibagi dengan angka 7, ya gunakan 22/7. Tapi jika R-nya nggak bisa dibagi dengan angka 7, ya jangan menggunakan 22/7. Gunakanlah 3,14. Oke, paham ya, nak ya? Itu bentuk wireframe bola. Bagi bola, unsur-unsurnya. Unsur-unsur terdapat pada bola, itu jumlah rusak udah pasti nggak ada ya. Jumlah titik sudut juga nggak ada. Nah, jumlah sisi juga tidak ada. Yang ada itu cuma selimutnya saja, nak. Selimutnya itu ibarat kain, ibarat kulit yang menutupi bola tersebut. Itu hanya luas selimutnya saja atau luas permukaannya saja. Ya. Nah, itu mengenai bola. Ada lagi satu lagi, yaitu bentuk wireframe setengah bola. Setengah bola ini bentuknya mirip seperti mangkok. Pernah lihat mangkok yang berbentuk setengah bola? Ya, bola yang dipotong itu setengah bola. Jadi bola yang dipotong jadi dua, terus setengah bola. Nah, kalau bolanya kopong dalam arti kosong, berisi angin. Kalau Bapak belah dua, otomatis bentuknya mirip seperti mangkok ini ya. Tidak ada isinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya bola tersebut sudah Bapak isi dengan semen, kemudian Bapak potong, otomatis yang ini adalah tertutupi.
Nah, tertutupi semen. Nah, ini artinya bola setengah bola yang padat. Kalau kosong itu setengah bola kosong. Paham ya? Jadi setengah bola itu dibagi dari dua jenis. Ada yang bentuknya setengah bola padat dan setengah bola kosong. Kalau setengah bola padat berarti dia berisi, bolanya tersebut berisi kemudian dibelah dua sama besar sehingga belahan bolanya juga terisi. Tapi yang kopong itu ya bolanya kosong kemudian berisi angin, kemudian dibelah dua, bentuknya bola itu sama besar dan gak ada isinya. Itu setengah bola kosong. Oke? Setengah bola itu unsur-unsurnya ya sama ya, jumlah unsur tidak ada. Kalau titik sudut juga tidak ada. Sisinya juga. Nah, kesimpulan yang bisa Bapak tarik dari ini adalah di pembelajaran kita ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu jelas berbeda dengan bangun ruang sisi datar. Akan kontras sekali perbedaannya. Kenapa? Karena bangun ruang sisi datar itu semua sisinya itu mendatar. Ya, sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu semua sisinya itu lengkung-lengkung, kan itu perbedaannya. Ya sesuai dengan namanya lah. Bangun ruang sisi datar dengan bangun ruang sisi lengkung. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Contoh tabung itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kerucut itu juga banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bola, contoh setengah bola itu juga banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun selama ini kita nggak tahu, oh ternyata itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Selama ini kita tahu itu adalah, oh itu bola. Oh itu namanya corong es krim. Oh itu namanya pipa. Nah selama ini kita cuma tahu itu. Kita nggak tahu yang lain. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai itu. Dan kita akan pelajari mengenai volume dari tabung dan luas permukaan tabung di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan pelajari, kita akan kupas tuntas mengenai tabung di pertemuan berikutnya. Beserta beberapa contoh soal yang nanti akan kita coba. Nah, sebelum Bapak menutupi pertemuan kita hari ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya cukup gampang ya. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 3 contoh di dalam kehidupan sehari-hari, benda di dalam kehidupan sehari-hari yang bentuknya seperti tabung, ya, tanpa tutup, tanpa alas. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi contoh yang Bapak berikan tadi jangan dipakai lagi ya nak ya. Coba cari lagi contoh-contoh yang lain. Bapak hanya butuh 3 aja kok. Soal kedua adalah sebutkan 3 contoh bangun berbentuk kerucut tapi yang lengkap. Kali ini kita lengkap ya. Berarti yang memiliki selimut dan memiliki alas. Nah, benda-benda tersebut ada di sekitar kehidupan kita. Oke, Bapak tunggu jawabannya di komentar ya nak ya. Kalau bola ya jelas semuanya serba tahu nanti bola, bola basket, bola pingpong itu gampang. Oke. Nah, cukup 2 pertanyaan tadi mengenai tabung dan mengenai kerucut dulu. Oke, Bapak tunggu jawabannya di komentar. Oke, jika ada yang mau ditanya mengenai pembelajaran Bapak, aktiflah di komentar ya nak. Bapak akan menjawab pertanyaanmu. Namun jika tidak ada, jawablah pertanyaan Bapak ini. Tentunya Bapak akan berikan reward yaitu berupa tambahan nilai. Oke? Sekian yang bisa Bapak ajarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.